Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik. Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ketika Pak Jokowi mengundang 6 ketua umum partai politik di istana, kemudian banyak pengamat, halayak, media massa juga, berbagai tokoh mengomentari tentang pertemuan tersebut, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi buat Nur Iswan Channel sendiri, yaitu pertemuan biasa saja. Presiden mengundang ketua umum atau siapapun yang diundang ya atas kehendak beliau, ya sebagaimana kita juga misalkan di rumah ya berhak untuk mengundang siapapun untuk datang dengan ada alasan maupun dengan tidak ada alasan. Tapi yang penting itu bukan itu. Yang penting bagi kita semua adalah membaca ya, membaca sikap, perilaku, statement atau diksi kata maupun langkah-langkah serta manuver politik Pak Jokowi. Biasanya tanda kita melihat Pak Jokowi juga melihat orang-orang terdekatnya, salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya ada berapa sih skenario yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut tersebut. Setidaknya Nur Iswan Channel itu mengidentifikasi setidaknya tuh ada 5 skenario sebenarnya yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi juga Pak Luhut ya. Yang pertama adalah skenario 3 periode. Skenario 3 periode itu mencoba disodorkan ke publik maupun kepada para tokoh sehingga bagaimana responnya, apakah dukungannya kuat dan luas atau tidak. Yang kedua adalah skenario penundaan pemilu. Ya, penundaan pemilu itu dengan berbagai argumentasi dari alasan ekonomis, keadaan ekonomi maupun dukungan para pengusaha, kemudian pandemik yang membuat pemerintah harus survive dan menjaga kesinambungan, ya dengan berbagai sejuta alasan lainnya, yang penting bisa penundaan pemilu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika 2 skenario itu terus tidak bisa dipaksakan, maka masuk ke skenario yang ketiga. Jadi kalaupun ada pilpres, maka hanya ada 2 calon yang akan muncul. Dan ini patut diduga 2 calon yang dipersiapkan ini adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, ketika menjalankan skenario ketiga ini, nah diharapkan tidak ada satupun calon presiden lain di luar 2 nama ini. Ya, ketika ini dilakukan, maka upaya-upaya lainnya terus saja dilakukan. Nah, yang keempat, skenario pilpresnya adalah kalaupun 2 skenario atau 2 kandidat yang dijagain untuk bertarung itu tidak bisa dan terpaksa harus muncul 3 poros, artinya dari nama yang beredar misalkan Anies Rashid Baswedan, maka upayanya adalah bagaimana yang masuk ke putaran kedua itu adalah Ganjar Prabowo, kekuatan Aniesnya diperlemah gitu. Nah, ini namanya skenario demokrasi, tapi tetap mengupayakan Anies tidak lolos ke putaran kedua. Nah, itu skenario yang keempat. Skenario yang kelima, ya tentu saja bagaimana seorang Jokowi dan Pak Luhut memiliki pengaruh atau memiliki investasi atau kontribusi kepada semua calon gitu. Artinya kontribusi dan investasi ini atau
punya saham lah atas kemenangan setiap calon yang diusung, dan saham ini tentu saham yang punya pengaruh kuat. Makanya tidak heran kemudian ada pertemuan Pak Luhut dengan Bang Surya Paloh. Nah, itu skenario yang berikutnya. Nah, yang terakhir adalah skenario negarawan. Skenario dari negarawan itu ya Pak Jokowi dan Pak Luhut itu tidak ikut terlibat terlalu dalam, detail, dan terlalu jauh atau cawe-cawe dalam urusan siapapun nanti capres atau cawapres yang akan ikut kontestasi demokrasi yang akan datang. Nah, jika Pak Jokowi atau Pak Luhut mengambil skenario negarawan itu, artinya ia akan turut mendukung ya semua calonnya, gitu, semua calonnya. Jadi itulah skenario yang sudah, tapi kemudian mungkin skenario itu ada yang tidak berlanjut dengan mulus. Juga skenario yang sekarang itu masih sedang diupayakan gitu. Jadi kalau skenario nomor 1 dan nomor 2 tentang penundaan pemilu maupun tentang perpanjangan atau perubahan konstitusi menjadi boleh 3 periode, itu agaknya kemungkinannya tidak bisa dilaksanakan alias gagal. Walaupun mungkin bisa dipaksakan, tetapi itu amat sangat kecil peluangnya. Nah, skenario yang ketiga juga itu mendekati kegagalan karena yang muncul sekarang mulai terang benderang adalah 3 poros. Jadi keinginan untuk skenario ketiga hanya Ganjar dan hanya Pak Prabowo alias hanya 2 calon yang bertanding di Pilpres, itu sepertinya makin hari makin mendekati pemilu dan Pilpres itu makin terlihat juga mungkin akan gagal, karena ini yang membuat kemudian ramai, dan kita patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Nasdem yang konsisten dan bersedia menanggung semua resiko ketika ia berpindah dari koalisi pemerintah, ya, dari skenario koalisi pemerintahan yang hanya 2 calon itu, kemudian membentuk koalisi baru bersama Demokrat dan PKS, sehingga Anies itu punya political vehicle gitu, jadi kendaraan politik yang dipersiapkan oleh 3 partai ini. Seandainya Nasdem itu tidak berkorban atau tidak mengambil langkah yang beresiko tinggi dengan keluar dari koalisi pemerintah itu dalam konteks Pilpres, nah tentu Mas Anies, Demokrat, dan PKS itu akan kesulitan. Nah, skenario yang lain yang juga dibaca publik, bagaimana upaya amat sangat luar biasa menjegal Anies dengan berbagai isu, ya, misalkan Demokrat itu diganggu dengan apa istilahnya kongres luar biasa, kemudian PKS juga diganggu dan ditekan, Nasdem juga sama, tidak hanya tekanan politik tapi tekanan opini, ya, tekanan opini dan tekanan melalui pintu, misalkan isu korupsi di Formula E, Anies akan ditersangkakan, itu terus-menerus bergulir di publik pengkondisiannya, tapi juga nampaknya itu akan gagal, ya, sehingga
Anies akan terus melaju dan ikut ke Pilpres. Jadi upaya hanya 2 calon Prabowo dan Ganjar itu sepertinya juga akan menemui kebuntuan gitu. Nah, skenario yang keempat itu tadi bahwa ia akan berusaha, ya, Pak Jokowi dan Pak Luhut akan berusaha memiliki pengaruh dan saham, ya, pengaruh dalam menentukan siapa cawapresnya, siapa capresnya gitu, sehingga jika punya pengaruh kepada capres maupun cawapres berarti kesinambungan dalam tanda petik program atau agenda politik atau modusnya itu bisa dititipkan kepada siapapun capres dan cawapres atas endorsement dan atas pengaruh Pak Jokowi dan Pak Luhut ini. Nah, kalau kedua jagoan yang digadang-gadang sejak awal, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo, yaitu mungkin agenda politiknya dengan menitipkan atau menskenariokan siapa berpasangan dengan siapa itu mungkin lebih mudah karena Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu memang sangat takzim atau sangat terlihat amat sangat taat setidaknya dari gesturnya, karena Ganjar dan Prabowo adalah bagian dari 2 tokoh yang memang di-endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut. Tapi perkembangan terakhir yang amat sangat menarik bahwa Pak Luhut tone-nya kepada koalisi perubahan itu semakin baik, terlebih di pertemuan terakhir Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu ya tone-nya juga semakin bersahabat, ya sepakat untuk menjaga persatuan, di sini baik, di sana juga baik, semua untuk kebaikan bangsa gitu. Dan bahkan ada perbincangan nama-nama cawapres yang mungkin akan diusung, termasuk diskusi Pak Luhut dan Pak Surya Paloh juga itu berlangsung dengan mesra gitu. Jadi obrolannya adalah melalui Pak Luhut, Pak Jokowi itu memberikan sinyal juga membuka ruang komunikasi dan membuka ruang persahabatan dan tidak bertentangan secara keras dengan koalisi perubahan. Bahkan konon katanya mengusulkan nama cawapres yang juga di-endorse kalau misalkan nama ini disepakati, ya mungkin Pak Jokowi dan Pak Luhut juga mengendorse nama cawapres itu, ya cawapresnya Mas Anies. Tapi mengendorse cawapres ke kubu Anies oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut mungkin lebih lebih menantang atau lebih sulit ketimbang mengusung cawapres ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah itu yang skenario yang keempat. Jadi intinya bagaimana Pak Jokowi, Pak Luhut masih punya pengaruh sehingga bisa menitipkan agenda-agenda politik atau agenda lain kepada para kandidat, ya capres melalui endorsement terhadap cawapresnya gitu. Nah itu skenario yang keempat seperti itu. Nah skenario yang terakhir ya seperti yang saya sampaikan, ia berusaha akan mendorong semua, ya bersikap sebagai negarawan, ya mendorong ketiga pasangan itu dengan argumentasi bahwa semua adalah pilihan masyarakat dan merupakan putra-putra terbaik bangsa. Nah, kira-kira itu bacaan kita terhadap skenario Pak Jokowi juga Pak Luhut. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.